Satu balikan telapak tangan bisa jadi waktu yang sangat cukup untuk terjadinya banyak hal. Sama seperti kisah Atlantis, sebuah kota utopis yang diceritakan pernah berada di puncak kejayaan dan sekarang hilang ditelan misteri. Keberadaan kota ini seperti memiliki daya magis tertentu. Ribuan tahun telah berlalu sejak Plato menyebutkan nama Atlantis pertama kali, tapi rasa penasaran orang-orang akan keberadaan kota ini seolah tak pernah luntur. Apa itu Atlantis dan di mana kota itu sebenarnya? Aku Elizabeth Putri, jurnalis Kompas.com, dan ini dia Praita Lakon, episode menyelami utopis kota Atlantis. Kisah tentang Atlantis kali pertama dicetuskan oleh filsuf Athena Plato dalam dua dialognya, yaitu Timaeus dan Critias pada 360 sebelum Masehi alias 24 abad yang lalu. Sang penulis Plato menarasikan Atlantis sebagai sebuah bangsa yang dihuni oleh ras demigod atau setengah dewa. Plato menceritakan moyang dari bangsa Atlantis adalah dewa Poseidon. Poseidon diceritakan menikahi seorang gadis penghuni Atlantis bernama Kleito dan lahirlah 5 pasang anak kembar. Poseidon lalu membangun istana megah untuk Kleito dan anak-anaknya. Anak tertua mereka yaitu Atlas didapuk jadi raja dan dari sinilah nama Atlantis berasal. Plato mencatat Atlantis berada di sebelah barat pilar Hercules atau Selat Gibraltar. Luasnya disebut lebih besar dari Libya dan Asia Minor. Karena dihuni orang-orang setengah dewa, peradaban di Atlantis pun disebut sangat maju dan di saat bumi masih berada pada masa Neolitikum. Ditambah, Atlantis dikatakan memiliki air dan suhu udara yang nyaman. Tanahnya pun subur, berlimpah makanan dan memiliki keragaman flora serta fauna yang luas. Plus berlimpah emas, perak, timah, kuningan, dan orikalum. Karena keturunan Poseidon, angkatan laut Atlantis disebut sangat kuat. Tapi karena hasrat akan kekuasaan, raja-raja Atlantis pun berusaha untuk menaklukkan negeri-negeri di sekeliling laut Mediterania. Salah satunya adalah Athena. Nah, karena dewa Zeus benci dengan keserakahan Atlantis, dikutuklah bangsa ini dan mengalami kekalahan waktu melawan Athena. Kutukannya tak berhenti sampai di situ. Kejayaan Atlantis akhirnya runtuh waktu dewa melenyapkan kota ini dengan gempa dan tsunami dalam semalam. Dan akhirnya tenggelam di dasar laut. Terlepas dari upaya generasi penjelajah dan ilmuwan yang menemukan lokasi kota mistis ini, Atlantis hanyalah sebuah mitos. Sebuah kisah moralitas yang diceritakan oleh Plato. Satu-satunya catatan tertulis soal Atlantis pun hanya ada di 2 dialog Plato. Atlantis ini jadi seperti alegori rumit, bisa jadi pujian untuk demokrasi Athena, tapi bisa juga jadi peringatan atas keserakahan. Pendapat soal Atlantis pun terpecah. Ada yang percaya kota ini nyata, tapi ada pula yang meyakini kalau Atlantis hanya sebatas kota imajiner khayalan Plato. Salah satu biang penyebab bangkitnya legenda Atlantis di era modern adalah Ignatius Donnelly, seorang anggota Kongres Amerika Serikat yang pada tahun 1882 menerbitkan monograf berjudul The Antediluvian World. Donnelly menambahkan opininya sendiri dalam bukunya tersebut dan mempromosikan bahwa Atlantis bisa jadi sumber dari semua peradaban manusia saat ini. Ya, seperti teori difusi jatuhnya. Donnelly berpendapat Atlantis sebenarnya adalah benua Atlantik. Tapi pendapat yang menyebutkan Atlantis adalah benua Atlantik akhirnya banyak disanggah oleh pengetahuan baru mengenai pergeseran lempeng tektonik. Pada tahun 1970, Charles Berlitz berpendapat kalau Atlantis ada di lepas pantai Bahama yang kemudian tenggelam karena daya tarik segitiga Bermuda. Karena adanya penemuan sesuatu seperti tembok dan jalan buatan di lepas pantai Bahama.
Pada tahun 1958, Charles Hapgood menulis buku berjudul Earth Shifting Crust. Hapgood berpendapat Atlantis adalah benua Antartika. Hapgood menyebut 12.000 tahun yang lalu, benua Antartika tidak sedingin sekarang dan memiliki iklim yang hangat serta tanah yang subur. Tapi kemudian iklimnya berubah dingin seperti sekarang karena pergeseran lempeng tektonik. Tapi lagi-lagi teori ini banyak dibantah karena tidak sesuai dengan teori modern pergeseran lempeng tektonik. Teori ini menganggap Atlantis adalah cerita fiksi yang terinspirasi dari peristiwa jebolnya Selat Bosporus. Peristiwa itu benar-benar terjadi pada 5600 sebelum Masehi. Saat itu Laut Hitam masih terhubung dengan Laut Mediterania oleh Selat Bosporus. Tapi karena perubahan iklim, air Laut Mediterania pun meninggi dan membanjiri permukiman sekitar Laut Hitam. Orang-orang yang mengungsi pun terus menurunkan cerita soal peristiwa itu dan akhirnya sampai di telinga Plato. Teori terakhir yang juga banyak dipercaya adalah kisah Atlantis berhubungan dengan peristiwa sejarah letusan Gunung Api Terra pada 1600 sebelum Masehi dan menghancurkan Kreta. Atlantis disebut-sebut sebenarnya peradaban Minoa yang ada di Kreta. Kemiripan peradaban Minoa dan Atlantis juga ada pada angkatan laut yang disebut-sebut sangat perkasa, tapi hancur karena tsunami akibat letusan Gunung Terra. Lalu, raja pertama Kreta, Minos, dipercaya sebagai putra Poseidon, sama seperti Atlas dalam kisah Atlantis. Kontroversi dan teori akan keberadaan Atlantis masih jadi bahan yang menarik untuk diburu banyak orang, meski bukti sejarah aktualnya masih sangat kurang. Banyak ahli arkeologi yang berusaha melawan kepercayaan publik soal keberadaan Atlantis. Kisah Atlantis mungkin bisa jadi dunia yang menyenangkan untuk imajinasi, tapi belum ada penelitian arkeologi dari keberadaan Atlantis. Kisah Atlantis yang termasuk fiksi justru bisa jadi pintu gerbang untuk teori-teori konspirasi lainnya. Bahkan ada pula yang mempercayai kalau Atlantis sebenarnya adalah Indonesia. Tapi tak ada yang bisa menahan juga khayalan manusia akan dunia utopis. Itu tadi Praita Lakon episode Menyelami Utopis Kota Atlantis. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar dan sampai jumpa di Praita Lakon episode berikutnya.